Halo guys, dimanapun kalian berantem yang kabarnya pasti bonyok-bonyok, daripada berantem mending pencet tombol subscribe biar warna merahnya menjadi abu-abu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Love and Monster. Tidak usah waiting, mari kita simak alur filmnya. Eventually, the really big ones in our 5% of the human population in about a year. Diawali dengan sebuah cerita meteor besar yang sedang menuju bumi, untuk menghalaunya berbagai negara khususnya yang memiliki nuklir bersatu, menembakkan nuklir yang dimilikinya sebelum meteorit jatuh ke bumi. Usaha tersebut berhasil menghancurkan meteorit, namun ternyata di luar dugaan, nuklir yang ditembakkan ke angkasa menyebabkan radiasi yang kembali turun ke bumi. Radiasi ini menyebabkan hal yang belum pernah ada sebelumnya. Radiasi ini menyebabkan binatang-binatang bermutasi menjadi ukuran raksasa dan menjadi ganas. Tak sedikit manusia yang dimakan oleh kecoa raksasa atau semut monster, sehingga kini umat manusia menghadapi kiamat lain. Manusia yang dapat bertahan, membentuk koloni-koloni dan berlindung di berbagai tempat persembunyian seperti bunker dan lain sebagainya. Dear Amy, I am wide awake a few months ago. So they're still kinda in their honeymoon phase. Pertama kita melihat remaja tampan yang bernama Joel. Joel termasuk salah satu yang beruntung, paling tidak menjadi salah satu yang paling beruntung di antara nasib yang buruk. Ia menjadi salah satu anggota koloni yang berlindung di saluran bawah tanah. Meski hanya sebagai tukang masak, Joel dianggap penting oleh anggota yang lain. Bahkan ketika ada salah saluran yang bocor dan dimasuki monster, Joel dilarang untuk ikut memburu sebagaimana anggota yang lain, bahkan menjadi yang dilindungi. Keadaan dan perlakuan koloni ini justru menjadikan Joel merasa tidak berdaya, dan tak berguna. Selama 7 tahun persembunyian, ia nyaris tak bisa melakukan apa-apa selain bersembunyi di balik masakannya. Selama 7 tahun itu pula Joel terpisah dari Amy, yaitu pacarnya yang terakhir ia temui ketika semua orang panik melarikan diri dari berbagai monster. Nanti kita sama-sama lihat wajah Amy ini. Joel ingin mengubah dirinya, memberanikan diri agar menjadi lebih berguna bagi kelompoknya atau bagi dirinya sendiri. Mencari Amy menjadi hal yang paling masuk akal baginya dalam proses untuk membuatnya lebih berani. Dengan demikian ia harus keluar dari tempat persembunyian dan memulai petualangan di dunia luar, dunia para monster. Dengan berat hati, anggota kelompok lain melepas kepergian Joel dan berharap ia kembali dengan selamat dan bisa bertemu dengan kekasihnya. But I can take care of myself. Berbekal seadanya dan sebuah buku catatan berisi gambar-gambar para monster yang digambar sendiri oleh Joel selama 7 tahun, petualangan Joel di antah-berantah para monster pun dimulai. I am doing it. I'm really doing it. Ada sebuah rumah yang tampak berpenghuni. Joel masuk dan mencari orang di dalamnya, namun sepertinya baru saja ditinggalkan. Ketika sampai di halaman belakang rumah, di sana ada kolam ikan yang sangat keruh, hingga warnanya hitam seperti minyak mentah. Kolam tersebut mengeluarkan gelembung-gelembung aneh. Tiba-tiba, keluar monster katak yang sangat besar, seketika itu pula menjulurkan lidah menangkap Joel. Di saat menghindar dari lidah kodok monster tersebut tiba-tiba muncul di hadapannya seekor anjing. Ketika hendak berlari dari serangan kodok kedua, Joel terpental dan jatuh, kemudian kodok berhasil mendapatkan kakinya. Anjing yang dari tadi menggonggong di dekatnya kini membantu Joel dengan menggigit lidah katak raksasa hingga melepaskan cengkeramannya. Sejak saat itu anjing tersebut selalu bersama dengan Joel, hingga suatu hari Joel terperosok masuk ke dalam sebuah lubang. Anjing terus menggonggong berharap ada yang menolong. Tak lama kemudian muncul anak kecil bernama Minnow yang menolongnya. Minnow memperkenalkan Joel dengan Clady. Pertemuan tersebut tampaknya merupakan hal yang diharapkan Joel untuk menjadi lebih berani. Dari Minnow dan Clady, Joel belajar berbagai monster dan bagaimana menghadapinya. Minnow dan Clady memang sedikit gila, namun justru itulah yang dibutuhkan untuk bertahan dan melawan para monster. Take it easy.
Berbagai petualangan mereka lalui bertiga bersama Boy sang anjing, hingga sampailah Joel pada koloni tempat Aimee berada. Nah ini Amy pacar Joel. Banyak yang dilalui Aimee selama 7 tahun, dan perasaan terhadap Joel pun telah pudar, tidak seperti Joel yang susah move on. Beberapa kali Aimee kehilangan orang yang sangat berarti di camp tersebut, kini ia hanya fokus pada Kip yaitu pemimpin koloni. Kip punya visi membawa seluruh koloni tinggal di kapal pesiar besar yang terbengkalai. Aimee bersikukuh bahwa perasaannya pada Joel sudah tidak bisa kembali lagi dan menolak ajakan Joel untuk bersama lagi. Dengan demikian cinta Aimee terhadap Kip tersebut telah mengalahkan cinta pada Joel yang pernah ada. But I didn't think you'd actually come here, Joel. Oh, man, I feel like such... Tibalah hari yang ditunggu yaitu proses evakuasi koloni menuju kapal pesiar terbengkalai. Tak diduga Joel menemukan kejanggalan pada proses tersebut. Kip ternyata adalah komplotan pencuri makanan yang tidak tanggung-tanggung membunuh satu koloni demi makanan mereka. Dugaan yang kian kuat setelah mengetahui bahwa Kip ternyata baru bergabung dan karena visinya lah yang menjadikannya kepala koloni. Aimee tidak percaya atas dugaan Joel, dan benar saja, ketika Joel membeberkan fakta demi fakta dugaan terhadap Kip di depan koloni, Kip dan komplotannya yang sudah siap dengan senjata berbalik kini menawan seluruh koloni dan merantai semuanya. Kip mengeluarkan semacam detonator dan menekan tombolnya beberapa kali. Tidak lama berselang, muncul monster kepiting besar dari laut. Kepiting monster itu dipasangi sebuah alat listrik kejut jarak jauh yang dipegang oleh Kip, sehingga kepiting tersebut mematuhi segala yang Kip perintahkan. Setelah memerintahkan kepiting untuk memakan semua koloni yang tertawan, Kip dan komplotannya pun kabur dengan sebuah perahu. Joel dan Aimee berhasil melepaskan ikatan dan kini bertarung dengan monster kepiting. Pada suatu kesempatan, Joel berhasil mengambil benda yang diduga merupakan sumber kejut listrik jarak jauh. Alih-alih meneruskan melawan Joel, sang kepiting agaknya tersadar siapa biang keroknya, kemudian meninggalkan Joel dan berbalik masuk ke laut untuk mengejar Kip dan kelompoknya. Kawanan Aimee dan Joel pun selamat. Dan Joel kembali ke koloninya dengan mudah dan menjadi Joel yang baru, lebih berani dan tentunya lebih bermanfaat bagi koloninya. above my head this whole time. And it's incredible. Tamat. Ending yang memuaskan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.